Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Liani dengan NIM 0517188827, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Nah, untuk soalnya, carilah data informasi kependudukan yang ada di wilayah Anda. Data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada komposisi umur. Untuk nomor 1, silakan buat piramida penduduk dari data tersebut. Kebetulan saya ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video tutorial berikut. Oke, saya sudah lihat videonya. Dan untuk di sini saya akan melakukan pembahasannya. Nah, yang pertama itu menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, data jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2006, saya nanti akan akses di website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ciamis berdasarkan kelompok umur dan juga jenis kelamin. Nah, data terdiri nanti ada data dari kelompok umur. Kita searching dulu. Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan juga total penduduk. Nah, ini. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. Kemudian kita buka. Nah, ini. Kita pilih tahun yang paling terbaru, yaitu tahun 2026. Nah, ini ada kelompok umur, ada penduduk laki-laki, ada penduduk perempuan, dan juga total penduduk laki-laki ditambah penduduk perempuan. Di bawah juga ada total keseluruhan. Kemudian nanti bisa diunduh formatnya yang XLXX atau Excel. Di sini saya sudah mengunduhnya dan saya sudah melakukan praktik sebelumnya untuk di laporan. Nah, di sini di Excel tadi seperti yang ada di website BPS Kabupaten Ciamis tahun 2026 yang ini. Kemudian nah, ini. Kemudian untuk yang kedua, membuat data khusus untuk piramida agar grafik membentuk piramida. Nah, data laki-laki itu harus bernilai negatif seperti ini. Awalnya kan positif, harus berbentuk negatif. Tujuannya agar nanti batang laki-laki itu berada di sebelah kiri perempuan. Nah, dan perempuan ada di sebelah kanan. Oke. Seperti biasa, pertama itu saya copy paste dulu dari kelompok umur laki-laki dan perempuan. Total itu tidak saya copy paste, kemudian saya pastenya di sini. Kemudian yang laki-laki itu dihapus, kemudian dikasih sama dengan minus, kemudian di blok di bagian tabel laki-laki. Nah, dan hasilnya minus 48055 dan seterusnya. Oke. Setelah minus di bagian tabel laki-lakinya, kemudian untuk memilih data kita blok data kelompok umur yang ini laki-laki dan juga perempuan. Untuk membuat grafik itu diklik insert, kemudian pilih yang insert column or bar chart. Nah, kemudian pilih yang 2D bar, 2D bar. Mau yang cluster bar bisa, tapi saya pilih ini yang stack bar. Nah, untuk di sini kemudian data piramidnya bisa diedit-edit. Di sini saya sudah tambahkan titelnya atau judul. Judulnya piramida penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2026. Kemudian untuk umurnya sudah saya pindahkan sebelah kiri pakai menu di format Axis. Di sini
Nah, saya pilih low, kemudian untuk ini sudah desimalkan. Oke. Nah, untuk laki-laki itu grafiknya warna biru dan untuk perempuan itu warna merah. Nah, jadi data yang saya gunakan tadi itu bersumber dari data BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis tahun 2026. Nah, dengan total penduduk itu 1.273.158. Nah, dari piramida ini menunjukkan struktur penduduk yang didominasi oleh usia-usia produktif, sehingga mengindikasikan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki potensi bonus demografi. Seperti itu. Nanti lebih lanjutnya ada di laporan. Nah, ini hasil grafik menunjukkan struktur penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, sehingga informasi kependudukan menjadi lebih mudah dibaca dan juga dianalisis. Nah, ini hasil grafiknya. Oke, kita ke soal nomor 2, yaitu hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Menghitung proyeksi penduduk tahun 2040. Nah, data total penduduk di Kabupaten Ciamis tahun 2026 yaitu tadi ada 1.273.158 jiwa. Karena soal tidak memberikan laju pertumbuhan penduduk, saya akan menggunakan metode geometrik sederhana. Nah, untuk rumusnya adalah PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Untuk keterangannya, untuk PT sendiri itu jumlah penduduk tahun proyeksi tahun 2040, kemudian P0 jumlah penduduk awal itu tahun 2026, kemudian 1 ditambah R itu laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini ya yang tadi bawah ini nih. Kemudian untuk N yaitu selisih tahun dari 2024 ke 2040, selisihnya berapa. Nah, asumsi pertumbuhan penduduk, karena tidak ada data pertumbuhan resmi pada soal, digunakan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 0,7% per tahun, atau R sama dengan 0,007. Untuk selisih tahun 2040 dikurangi 2026, yaitu 14 tahun. Untuk perhitungannya, nah, ini untuk PT itu jumlah penduduk tahun proyeksi P20 sama dengan P0 1.273.158 dikali 1 ditambah laju pertumbuhannya 0,007 pangkat selisih tahunnya yaitu 14. Nah, untuk hasilnya P2040 yaitu 1.404.000 jiwa. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, nanti jadi diperkirakan untuk jumlah penduduk tahun proyeksi yaitu tahun 2040 yaitu 1.404.000 jiwa. Nah, oke. Nah, ini nanti tahun 2040 di Kabupaten Ciamis itu diperkirakan ada ini jumlah penduduknya. Oke, nomor 3. Untuk nomor 3, lakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut, tahun data, dan proyeksi kebutuhan Paskes di tahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut. Kebutuhan Paskes sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi standar penduduk per 1 unit Paskes. 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Oke, untuk nomor 3, analisis kebutuhan fasilitas kesehatan. Untuk rumusnya, kebutuhan Paskes sama dengan jumlah penduduk dibagi ini ya tadi. Standar penduduk per 1 unit Paskes. 30.000. Keterangan satu puskesmas itu melayani 30.000 penduduk. Nah, untuk kebutuhan puskesmas tahun 2026, jumlah penduduk tahun 2026 itu tadi ada 1.273.158 jiwa. Untuk perhitungannya, nah ini jumlah penduduk dibagi satu puskesmas melayani 30.000 penduduk ini sama dengan 42,43. Nah, hasil dibulatkan menjadi 43 unit puskesmas. Nah, jadi tahun 2026 itu Kabupaten Ciamis membutuhkan 43 unit puskesmas. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan puskesmas tahun 2040, jumlah proyeksi penduduk tahun 2040. Nah,
Kemudian kebutuhan puskesmas tahun 2040, jumlah proyeksi penduduk tahun 2040 sama dengan 1.404.000 jiwa. Nah, untuk perhitungannya itu sama seperti tadi, jumlah penduduk ya. Nah, ini jumlah penduduk dibagi standar penduduk per 1 unit paskes, yaitu 30.000. Nah, hasilnya itu 46,8, nah dibulatkan menjadi 47 unit puskesmas. Nah, untuk analisisnya yaitu tahun 2026, Kabupaten Ciamis dengan jumlah penduduk sekitar 1,27 juta jiwa membutuhkan sekitar 43 unit puskesmas agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Kemudian di tahun 2040, berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk diperkirakan meningkat menjadi sekitar 1,4 juta jiwa, sehingga kebutuhan fasilitas kesehatan juga meningkat menjadi sekitar 47 unit puskesmas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menambah fasilitas kesehatan, meningkatkan kapasitas pelayanan, serta merencanakan pemerataan layanan kesehatan di masa mendatang. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, piramida penduduk berhasil dibuat menggunakan data penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2026 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Ini untuk piramidanya. Kemudian proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2040 diperkirakan mencapai 1.404.000 jiwa. Tadi di soal nomor 2. Kemudian kebutuhan fasilitas kesehatan berupa puskesmas tahun 2026 sekitar 43 unit dan tahun 2040 sekitar 47 unit. Nah, peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan kebutuhan fasilitas kesehatan juga meningkat, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan tugas sistem informasi perencanaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.